Guys, ini di Jalan Kemuning, Pondok Pucung Indah 2, RW 6, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Hujan hanya sebentar, tidak deras, namun membuat genangan di sekitar wilayah. Hari ini, tanggal 11 Juni 2021, selepas sholat Jumat. Ya, selamat sore Ibu. Boleh diperkenalkan, Bu? Ya, Kita bincang-bincang di mana ini? baik. Selamat sore semuanya. Saya dengan Emanuela Ridayati dari DPRD Tangsel, fraksi PSI. Saya berada di lingkungan wilayah rumah saya juga di Jalan Krakatau, Pondok Pucung, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren. Ya. Nah, dengan Ibu di sini mungkin kita tahu Ibu sebagai wakil rakyat ya di Dapil Pondok Aren juga di Kota Tangerang Selatan. Bagaimana Bu pendapatnya terkait permasalahan-permasalahan selama ini yang mungkin belum terselesaikan ya, bertahun-tahun banjir gitu? Ya, kebetulan karena saya juga tinggal di sini, pastinya sangat prihatin. Maka tergerak karena saya juga wakil rakyat di sini, maka apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya lakukan, tentunya ingin sebagai wakil rakyat juga ingin berkontribusi untuk pembangunan di tempat ini. Khususnya hal yang krusial adalah terkait dengan banjir. Kurang lebih seperti itu. Lalu tadi mungkin berbincang-bincang dengan pengurus lingkungan, bagaimana ke depannya Bu? Kita tahu Ibu konsen ya dalam hal lingkungan selama ini seperti sampah, seperti COVID. Nah, ini banjir nih Bu, bagaimana Bu? Ya, memang pada dasarnya kami semua harusnya concern ya. Setiap permasalahan, setiap isu memang harus kita tuntaskan sampai selesai, bahkan kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Untuk terkait dengan banjir ini, kita mengundang beberapa pihak, mereka juga yang lebih tahu, lebih dulu ada di sini permasalahannya apa. Kami ingin bukan hanya saya, karena kalau saya sendiri tidak bisa, bersama-sama bersama warga dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi ke depan, apa yang baik dan yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan harapan kita lingkungan yang nyaman, lingkungan yang bersih dan juga sehat. Nah, kedepannya di Pondok Pucung Indah di RW 4 dan RW 6 kedepannya bagaimana Bu? Kita tahu beberapa ini kan sudah ada folder dan kantun ya, tapi sepertinya belum maksimal ya Bu ya. Bagaimana Bu tanggapannya Bu? Iya, betul sekali. Untuk itu saya selalu akan berdiskusi dengan para pengurus di sini, berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi bagaimana baiknya. Kalau diceritakan satu persatu sangat complicated, tetapi kita berusaha pelan-pelan lah, satu-satu. Dari pihak Bintaro Jaya yang mempunyai andil juga untuk dampak banjir ini terjadi di tempat ini. Kemudian dari kecamatan sebelah yang mungkin juga ada bangunan-bangunan yang kurang sesuai dengan yang semestinya. Mungkin dengan berbicara, dengan berdiskusi, berdialog dan mengambil solusi bersama, mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi terwujud. Bintaro Jaya tadi kenapa Bu disebut Ibu tadi? Ada apa dengan terlibatan di dampak banjir di Pondok di Pondok Pucung ini? Mungkin ada sesuatu yang perlu bukan diluruskan ya. Kalau berdasarkan peta, ada di sana fasum dari Pondok Pucung yang ada bangunan itu mempengaruhi banjir. Maka kita mau bicara juga, mau diskusi dan membicarakan ini semua supaya bagaimana baiknya dari pihak Bintaro pun terlibat untuk mengatasi masalah banjir ini. Kalau di wilayah kecamatan sebelah maksud Ibu yang di mana itu? Yang di
Villa Bintaro itu terdapat gorong-gorong sepanjang 300 meter yang tersumbat. Nah, itu juga memberikan kontribusi air ke Pondok Pucung 2 ini. Andai saja itu dibuka sebagaimana mestinya, paling tidak 25% dari air yang mengalir yang membanjiri daerah Pondok Pucung 2 ini bisa tersalurkan ke sana, terkurangi di sana. Lalu seperti apa nanti dalam reses? Kapan Bu reses? Reses barusan selesai, Pak. Apa yang disampaikan warga? Apakah yang tersebut atau bagaimana? Ya, memang utamanya di mana-mana hampir 80% banjir. Pondok Aren ya? Pondok Aren. Di mana Bu? Jurang Timur, Jurang Barat, kemudian Pondok Pucung ini, kemudian juga Pondok Betung. Saya rasa sih memang tidak seluruh kelurahannya ya, tetapi dari satu kelurahan itu 80%, 70%, 80% itu mereka mengeluh tentang banjir. Ada kira-kira ada pesan atau harapan bagaimana Bu? Mungkin ya, kalau harapan saya sih selaku legislatif dan juga warga juga gitu ya, dimana kita juga mempunyai wali kota yang baru. Saya hanya berpesan, tolong perhatikan pertama banjir, kedua sampah. Karena dua masalah itu yang menjadi momok di Tangsel. Saya sendiri sebagai anggota legislatif juga ingin berkontribusi untuk kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak mengurangi permasalahan di Tangsel. Saya berusaha, tetapi semua itu kan lebih tepatnya di tangan eksekutif. Ketika eksekutif mempunyai inovasi dan bergerak cepat, tepat sasaran, maka warga Tangsel sangat terbantu. Dan ini pesan saya untuk 5 tahun ke depan, tinta emas itu tidak sulit bagi Pak Benyamin selaku wali kota yang baru, dengan menuntaskan pertama banjir dan kedua sampah. Saya percaya, saya yakin nama Bapak akan tertulis dengan tinta emas. Semoga dengan pengentasan ini bisa menjadi proyek pilot untuk di daerah-daerah lain, menjadi percontohan di daerah-daerah lain. Itu harapan saya. Terima kasih Ibu Emanuela Rida Yati. Ya. Di komisi berapa sekarang? Saya masih di komisi 3. Dari Partai PS. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam solidaritas. Monggo Bu. Ya. Pertemuan Bu Rida selaku dari. Assalamualaikum Pak, mohon diperkenalkan Pak nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis, warga Jalan Krakatau, Komplek Pondok Pucung Indah 2 dari Kelurahan Pondok Pucung, Pak. Pak RW Pak. Saya sebagai bagian lingkungan di RT 02 RW 6, Pak. Kebetulan ditugaskan untuk diikutkan dalam tim pengendalian banjir di wilayah RW 6. Ini. Nah, tadi kehadiran salah satu dewan dari Dapil Pondok Aren, berarti dari fraksi PSI ya Pak ya. Bu Emanuela Rida Yati. Pak, statementnya bagaimana Pak, tanggapannya Pak? Luar biasa, Bu Rida itu sangat semangat ya dalam mengatasi masalah banjir yang ada di wilayah ini. Beliau terpanggil, kebetulan beliau juga warga di lingkungan kita, terpanggil untuk bisa menyelesaikan sesuai kapasitasnya. Dan ini alhamdulillah saya sudah bersama-sama beberapa kali dengan Bu Rida untuk sama-sama ya mencari solusi terkait bagaimana banjir di wilayah Jalan Kemuning yang sekarang ini meresahkan warga. Dan juga sekarang jangankan hujan 1 jam ya, mungkin 15 menit sudah mulai terasa dan terlihat betapa genangan itu mengganggu sekali. Dan juga banyak korban dari warga kita, karena air yang banjir yang masuk ke kita bukan hanya air, tapi juga lumpur dan kotoran sampah juga masuk ke lingkungan kita. Dan ini sangat sekali mengganggu warga sekitar. Dan ini perlu kita carikan solusi agar masalah-masalah ini itu bisa didengar ya oleh pengambil keputusan dan bisa menjadi solusi pertama. Solusi utama ya dalam kaitan ini, karena
citra kita itu dilihat dari betapa banyak keluhan warga terkait dengan pengelolaan lingkungan. Karena lingkungan kita sudah berapa kali melakukan kegiatan kerja bakti, itu tidak menjadi apa-apa kalau solusi itu hanya solusi sesaat, tidak bisa menjadi solusi jangka panjang. Lalu tadi jalan tengahnya seperti apa nanti ke depannya, Pak? Ya, Apakah ada janji atau bagaimana? Ya, tadi beberapa yang sudah kita sempat bicarakan terkait dengan normalisasi drainase dan juga untuk normalisasi jalan ya, kalau bisa juga kita sekarang ini kan air itu kan ngantri untuk keluar gitu ya. Nah, kita ada beberapa solusi selain folder juga kita bisa lakukan pembangunan ya. Ini hanya usulan. Kita bisa buat di tengah Jalan Kemuning itu salah satu pembuatan jalan air baru, drainase baru di tengah-tengah itu sepanjang Jalan Kemuning. Itu juga bisa berfungsi selain juga sebagai folder, juga sebagai alternatif untuk jalannya air tuh keluar dari wilayah Pondok Pucung Indah 2 ini. Lalu berdasarkan setpen selama ini, Pak, itu ada fasum yang ya, beberapa di sini masih ada dispute ya terkait dengan fasum yang ada di lingkungan kita. Ada beberapa klaim yang menyatakan itu milik komplek dan juga itu adalah milik pribadi atau enggak sudah dijual gitu. Dan ini perlu kita clearkan, perlu kita klarifikasi terkait hak-hak para pihak ya, hak-hak para pihak yang ini bisa menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada di komplek Pondok Pucung ini. Harapan terakhir ataupun penyampaiannya pasca kehadiran Dewan tadi bagaimana? Harapan terakhir banjir itu bisa teratasi dan bisa diminimalisir. Kalau mungkin 100% nggak bisa, minimal ada 1 senti aja nggak apa-apa lah ya. Tapi minimal yang terjadi sekarang ini bisa teratasi dan tidak ada korban di antara warga. Ada sosialisasi mungkin Pak kepada para warga yang mungkin masih membangun bangunan mungkin yang... Ya, kebetulan di kita sudah nggak ada lagi tanah kosong, tinggal sedikit, dan juga ini yang tadi saya sampaikan ada dispute, dan ini tanah kosong yang ada di lingkungan kita ini harapannya bisa dipastikan kepemilikannya dan bisa dijadikan sebagai fasos-fasum di wilayah kita. Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di lokasi aliran air ya, aliran yang mungkin berbatasan dengan salah satu pengembang yang disebut oleh Bu Dewan tadi, Bu Rida dari Partai PSI. Di ujung sana tersebut ada terkesan tembok ya guys. Ya. Oke. Ini kita di RT 10 RW 6